Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Gita Kostania, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini kami akan menjelaskan anatomi dan ukuran panggul pada wanita. Anatomi dan ukuran panggul wanita. Pada submateri kali ini kami akan membahas tentang 1. Tulang panggul, 2. Bagian lunak panggul, 3. Bagian lunak panggul, dan keempat, bentuk panggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tulang panggul. Di tulang panggul dibagi menjadi 2, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras dibentuk oleh tulang dan membentuk suatu corong. Bagian keras dibagi menjadi 2, pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor fungsinya sebagai penopang sebagian isi dari abdomen, dan pelvis minor fungsinya untuk melindungi bagian organ interna. Selanjutnya bagian lunak. Bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul dibagi menjadi 3. Bagian pelvis mayor tersebut terdiri atas 2 tulang pangkal paha atau os coxae, kemudian ada 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan kemudian ada 1 tulang tungging, os coccygeus. Di sini saya akan menjelaskan os coxae atau tulang pangkal paha. Di tulang pangkal paha dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang usus atau os ilium, yang kedua ada tulang duduk atau os isium, dan yang ketiga ada tulang kemaluan atau yang disebut os pubis. Selanjutnya os ilium atau tulang usus. Os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk atas belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan pinggir tulang tebal yang disebut crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang yang disebut spina iliaca anterior inferior. Kemudian ada tulang duduk atau os isium. Tulang duduk atau os isium terdapat sebelah bawah dari tulang usus. Di pinggir belakang berduri ialah spina ischiadica, dan di bawah spina ischiadica ada insula ischiadica minor. Pinggir bawah tulang duduk ini yang sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung berat badan kalau kita duduk disebut tuber ischiadicum, dan di sini namanya os ischiadicum. Tulang kemaluan atau os pubis yaitu terdapat sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Yang kedua, tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obtubator. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior osis pubis. Bagian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kanan kiri membentuk arcus pubis. Kemudian tulang kelangkang atau sacrum bisa berhubungan dengan os coxae dikarenakan adanya persendian yang disebut artikulo sacroiliaca, dan di sini ada acetabellum ialah cawan untuk kepala tulang paha atau caput femoris. Dan dari permukaan belakang tulang kelangkang atau sacrum ke tulang usus atau os ilium disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior. Dari permukaan depan tulang kelangkang atau sacrum ke tulang usus atau os ilium disebut ligamen sacroiliaca anterior, dan juga ada ligamen liolombalis dan ligamen sacroiliaca interosia. Dan dari tulang kelangkang sacrum ke spina ischiadica ialah ligamen sacrospinosum. Kemudian dari tulang kelangkang atau sacrum ke tuber ischiadica ialah ligamen sacrotuberosum. Tulang pangkal paha kiri dan kanan atau os coxae bisa dihubungkan karena adanya simfisis pubis. Selanjutnya os sacrum. Os sacrum memiliki bentuk segitiga yang melebar di atas dan meruncing ke bawah, yang terletak di sebelah belakang antara dua pangkal paha. Terdiri dari 5 ruas tulang
yang terdapat banyak saraf dan pembuluh darah yang mendarai genitalia interna. Permukaan depan yang cekung, lubang-lubang tersebut disebut foramen sacralia anterior yang dialiri syaraf membentuk plexus sacralia dan pembuluh darah kecil. Garis tengah terdapat coret-coret duri yang disebut crista sacralis. Ke atas os sacrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Batas ruas kelima dari os sacrum ke tulang pinggang disebut pronotario. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tulang tungging atau os coccygeus. Tulang ini berbentuk segitiga yang terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Namun, setiap orang memiliki ruas yang berbeda-beda. Pada persalinan, tulang ini dapat bergerak ke belakang hingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian pelvis minor, terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang 1 pintu atas panggul, yang kedua ada bidang luas panggul, yang ketiga ada bidang sempit panggul, dan yang keempat ada pintu bawah panggul. Yang pertama ada pintu atas panggul. Batas dari atas panggul kecil berbentuk bulat oval dengan batas-batasannya diantaranya yaitu promontorium, linea terminalis, ramus superior, osis pubis, dan tepi atas simfisis. Ukuran yang dapat ditentukan oleh pintu atas panggul diantaranya ada ukuran muka belang. Ukuran muka belang ini biasanya disebut dengan diameter anterior posterior atau disebut juga namanya conjunctiva vera. Dan biasanya normalnya berukuran 11 cm, yaitu ukuran yang terpenting dalam panggul. Ukuran muka belang pada wanita hidup yaitu conjunctiva vera tidak dapat diukur secara langsung, melainkan dapat diperhitungkan menggunakan rumus conjugata diagnosis, yaitu dari promontorium ke tepi bawah simfisis pubis, yaitu conjugata vera sama dengan conjugata diagnosis dikurangi 1,5. Selanjutnya yaitu ada ukuran melintang. Ukuran melintang ini biasanya disebut dengan diameter transversa. Ukuran ini biasanya berukuran normal sekitar 12,5 cm. Selanjutnya ada kedua ukuran serong. Kedua ukuran serong ini biasanya disebut dengan diameter obliqua. Biasanya ini terbentuk dari articulatio sacro-iliaca ke tuberculum pubisum dari belahan panggul yang bertentangan. Ini biasanya berukuran 13 cm. Selanjutnya bidang luas panggul. Bidang ini memiliki dua ukuran yang terbesar, yaitu terbentang antara pertengahan simfisis pubis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas sakral kedua dan ketiga, yaitu di sini. Untuk ukuran posterior anterior atau muka belakang memiliki ukuran sepanjang 12,75 dan ukuran melintang sepanjang 12,5 cm. Namun bidang ini tidak menimbulkan kesukaran dalam persalinan dikarenakan tidak ada ukuran yang kecil. Selanjutnya, bidang sempit panggul atau bidang tengah panggul. Bidang ini memiliki ukuran-ukuran yang kecil. Bidang ini terdapat pada setinggi tepi bawah simfisis, kedua spina ischiadica, memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Untuk ukuran posterior anterior memiliki ukuran sepanjang 11,5 cm. Selanjutnya yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul mempunyai puncak dari segitiga yang belakang adalah disebut ujung os sacrum, sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Segitiga depan ini dibatasi oleh arcus pubis. Ukuran-ukuran pintu bawah panggul yaitu ukuran pintu bawah panggul yaitu ada ukuran muka belang yaitu dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum yang berukuran 11,5 cm. Lalu ada ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam berukuran 10,5 cm. Lalu ada diameter sagittalis posterior yaitu dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang berukuran 7,5 cm. Selanjutnya itu adalah sumbu panggul. Sumbu panggul yaitu adalah hubungan pusat-pusat dari beberapa bidang di dalam panggul.
yang akan membentuk sebuah garis lurus sebelah atas sampai pada suatu titik sedikit di atas spina ischiadica dan kemudian melengkung ke depan di daerah pintu bawah panggul. Jadi, jalan jaring lahir membentuk lengkungan mengikuti dari sakrum yang bisa membuka dengan dibantu sudut acum pubis yang dilebarkan dan ligamentum yang akan di dalamnya ikut berperan. Sumbu jalan lahir sedikit berbeda dari sumbu anatomis. Bagian atas dari jalan lahir merupakan silinder yang lurus tapi ujung bawahnya melengkung. Yang di depan yang ditemukan oleh perubahan dasar panggul karena desakan bagian depan anak atau janin. Selanjutnya yaitu adalah inclination pelvis. Inclination pelvis sendiri adalah kemiringan panggul. Kemiringan panggul tersebut berbentuk sudut antara pintu atas panggul dengan bidang sejajar tanah. Pada wanita berdiri, sudut tersebut sebesar 55 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang hot. Bidang hot bisa disebut juga dengan bidang hayalan dalam panggul yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak atau janin turun ke dalam rongga panggul. Saat ini, bidang hot ini jarang digunakan pengukuran pemeriksaan, namun yang sering digunakan untuk pemeriksaan saat ini yaitu teknik station. Pembagian bidang hot adalah sebagai berikut. Hot 1 yaitu sama dengan pintu atas panggul, Hot 2 yaitu sejajar dengan Hot 1 melalui tepi bawah simfisis, Hot 3 yaitu sejajar dengan Hot 1 melalui spina ischiada, dan Hot 4 sejajar dengan Hot 1 melalui ujung os coccygeus. Sinergi bagian keras dan lunak pada panggul, di mana pada saat paha membuka terjadi penyempitan pintu bawah panggul. Namun, jika paha sedikit menutup karena ada pergerakan dari ligamentum yang bisa membantu untuk memperlebar pintu bawah panggul. Lunak panggul, bagian ini terdiri atas otot-otot dan ligamentum yang meliputi dinding panggul sebelah dalam dan menutupi panggul sebelah bawah. Bagian yang menutupi panggul dari bawah membentuk dasar panggul disebut diafragma pelvis. Diafragma pelvis sendiri terdiri atas pars musculir yaitu levator ani dan pars membranacea yaitu diafragma urogenital yang membentuk daerah genitalia eksterna dan saluran kemih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musculus levator ani. Musculus levator ani yaitu bagian yang letaknya agak ke belakang dan merupakan suatu sekat yang ditembus oleh rektum. Musculus levator ani ini memiliki dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri yang terdiri atas tiga bagian, yaitu satu musculus pubococcygeus yaitu dari os pubis ke septum anosoccygeum. Yang kedua musculus iliococcygeus yaitu dari arcus tendineus, musculus levator ani ke os coccygeus dan septum anosoccygeum. Yang ketiga musculus ischiococcygeus yaitu dari spina ischiadica ke tepi sakrum dan coccygeus. Selanjutnya daerah perineum, yaitu bagian permukaan bawah panggul yang terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama radioanalisis yang terletak di sebelah barat belakang dan terdapat musculus sphincter ani eksternal yang mengelilingi anus. Yang kedua regio urogenitalis yang terdapat pada musculus bulbo cavernosus yang mengelilingi vulva. Musculus ischiocavernosus, musculus transversal parinei superficialis. Selanjutnya, kita akan membahas ukuran-ukuran panggul. Di ukuran panggul dapat menentukan seseorang apakah persalinan tersebut dapat berjalan dengan normal atau tidak. Persalinan normal sendiri salah satunya ditentukan oleh luasnya jalan lahir, terutama ditentukan oleh bentuk dan ukuran panggul. Ukuran panggul sendiri dapat diperoleh secara klinis dari pemeriksaan USG, dan pada bidang luas panggul biasanya tidak menimbulkan rintangan karena ukurannya besar, maka biasanya hanya bisa diukur dari pintu atas panggul, bidang tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Kemudian cara mengukur konjugata diagnosis yaitu yang pertama dengan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah melalui konkavitas dari sacrum, jari tengah digeralkan ke atas sampai dengan meraba promontorium. Dan yang kedua ada sisi radial jari telunjuk ditempelkan pada tepi bawah simfisis dan tempat ini ditandai dengan kuku jari telunjuk tangan kiri.
Promotarium hanya bisa tercapai oleh jari kita dengan pemeriksaan dalam panggul yang sempit. Jika panggulnya luas, asumsinya adalah panggulnya cukup, namun jika teraba, maka panggulnya tersebut harus diukur dan ada kemungkinan kesempitan panggul pada proses persalinan. Kemudian ada pengukuran klinis bidang tengah panggul. Di ukuran-ukuran bidang tengah panggul tidak dapat diukur secara klinis, maka memerlukan pengukuran secara röntgenolisis ataupun USG. Dan kemudian ada pengukuran klinis pintu bawah panggul. Diameter transversa dan diameter sagittalis posterior dan anterior dapat diukur menggunakan pelvimeter dari Toms. Pengukuran diameter transversa adalah pengukuran yang kasar karena tubera ischi tertutup oleh lapisan otot dan lemak yang tebalnya berbeda setiap orang. Selanjutnya adalah pemeriksaan dalam panggul. Pemeriksaan ini biasanya digunakan untuk menentukan ukuran dan bentuk panggul. Dalam pemeriksaan ini dapat diukur dengan konjugate dalam, namun dapat mengetahui kesan bentuk dalam. Sedangkan dalam pemeriksaan terdapat poin-poin penting diantaranya yaitu seperti ada apakah pronontarium teraba atau tidak, bila teraba berapa konjugate dalamnya. Yaitu untuk yang kedua ada apakah ada tumor pada permukaan belakang simfisis. Yang ketiga ada apakah linea innominata teraba seluruhnya atau sebagian. Untuk yang keempat ada apakah dinding samping lurus, konvergen atau divergen. Yang kelima ada apakah kedua spina ischiadica menonjol atau tidak. Yang keenam ada apakah ossacrum mempunyai inklinasi ke depan atau ke belakang. Dan yang terakhir apakah ada sudut arcus pubis cukup luas atau tidak. Selanjutnya adalah pengukuran Röntgen atau USG. Ukuran-ukuran panggul dapat diukur dengan pengukuran Röntgen, namun saat ini tidak dianjurkan. Maka untuk pemeriksaan kehamilan sekarang menggunakan USG karena lebih aman, tidak menimbulkan radiasi. Keuntungan pengukuran panggul diantaranya yaitu adalah dapat mengambil ukuran yang tidak dapat ditentukan secara klinis, seperti diameter transversa dari pintu atas panggul, ukuran antara spina ischiadica, diameter anteroposterior dari bidang tengah panggul, dapat memperlihatkan bentuk panggul dan dapat menentukan apakah ukuran terbesar kepala sudah melampaui pintu atas panggul. Selanjutnya bentuk panggul. Bentuk panggul dapat menentukan prognosis persalinan. Bentuk dasar panggul menurut Caldwell mulai diantaranya yaitu panggul ginokoid, panggul android, panggul antropoid, dan panggul platypeloid. Bentuk panggul yaitu panggul ginokoid. Panggul ini berbentuk khas pada wanita. Bentuknya mendekati bentuk bulat lingkaran.